Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Rahma Hamdayani dan ada rekan saya Pauline Perubahan Talam Benua, kemudian ada Rizka Dwi Utami dan ada Riandra. Di sini kami akan membahas tentang sistem pengendalian manajemen pada PT Bank BRI. Baik, di sini kita langsung saja ke penyampaian materinya. Di sini yang pertama adalah latar belakang dari Bank BRI. Bank BRI ini atau Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk merupakan bank milik negara Indonesia yang memiliki jaringan terbesar dan terluas di Indonesia. Bank ini berdiri pada tanggal 16 Desember 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah. Bank ini didirikan oleh Raden Bey Arya Wirjamadja. Bank yang telah berdiri 118 tahun lamanya ini memiliki 9.736 kantor. Kantor ini terdiri dari kantor pusat, kantor wilayah, kantor cabang pembantu, kantor unit, kantor kas bayar, teras BRI, dan teras mobil yang terbesar di wilayah Indonesia. Baik, selanjutnya di sini ada visi misi dan tujuan dari Bank BRI. Visi dan misi dari Bank BRI ini adalah untuk selalu berupaya mencapai idealisme dengan meningkatkan manajemen serta karyawan bahwa mereka bekerja sama demi tujuan-tujuan yang sama, yang akan menjadi sumbangan dalam keberhasilan jangka panjang perusahaan. Dikenal dengan nama brilian atau BRI dengan 5 nilai. Bank BRI menerapkan nilai-nilai perusahaan yang menjadi dasar landasan berpikir, bertindak, serta berperilaku bagi insan pekerja yang bernaungan di bawahnya. 5 nilai yang dianut oleh Bank BRI tersebut adalah yang pertama integritas, profesionalisme, keteladanan, kepuasan nasabah, dan penghargaan kepada sumber daya manusia. Lalu di sini ada tata nilai perusahaan. Berikut adalah tata nilai perusahaan BRI yang dikenal sebagai BRI Excellence. Integrity. BRI menekankan pentingnya integritas dalam setiap aspek operasional. Berarti BRI ini menjalankan bisnis dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Nah, di mana customer focus ini adalah pelanggan prioritas utama bagi BRI. Semua layanan dan produk dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, memberikan nilai tambah serta pengalaman terbaik. Pelaksanaan dan pengukuran kerja. Pelaksanaan kinerja di PT Bank BRI berfokus pada penerapan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Penerapan strategi bisnis Bank BRI menerapkan sebagai strategi bisnis sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Di sini ada pengawasan dan evaluasi kinerja. Pengawasan dan evaluasi kinerja Bank BRI adalah proses penting untuk memastikan bahwa bank beroperasi dengan efisiensi, kepatuhan terhadap regulasi, dan mencapai tujuan yang strategis. Dalam pengawasan, Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya manajemen oleh direksi. Di sini ada perbandingan kondisi dan teori. Bank BRI adalah salah satu bank terbesar di Indonesia yang berfokus pada layanan perbankan untuk segmen usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu UMKM. Namun, seperti halnya lembaga keuangan lainnya, Bank BRI juga dihadapkan sejumlah tantangan, termasuk persaingan ketat di pasar perbankan, perubahan regulasi dan resiko kredit, dan lain-lainnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori yang relevan yang digunakan dalam sistem pengendalian manajemen PT Bank Rakyat Indonesia yang kami bahas pada saat ini. Teori itu yang pertama adalah sistem pengendalian manajemen. Teori pengendalian manajemen ini berfokus pada pengukuran kinerja, pengambilan keputusan, dan pengelolaan sumber daya dengan menggunakan berbagai instrumen seperti anggaran, standar kinerja, dan juga laporan keuangan. Kemudian teori keagenan. Teori keagenan ini sangat relevan karena ada hubungan keagenan di antara pemegang saham, manajemen, dan karyawan bank. Teori ini membahas cara mengatasi konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dan mendorong manajemen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Selanjutnya teori kontingensi. Bank BRI menerapkan pendekatan kontingensi dalam pengendalian manajemen, yang berarti bahwa strategi dan sistem pengendalian yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor yang seperti ukuran organisasi, lingkungan eksternal, dan juga tujuan perusahaan.
Dan terakhir adalah teori pengukuran kinerja, yang dimana teori ini menyoroti pentingnya memilih indikator kinerja yang sesuai dengan tujuan strategis perusahaan dan mendorong berbagai kinerja yang optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami dari kelompok 8 yang membahas sistem pengendalian manajemen PT Bank Rakyat Indonesia, salah satu perusahaan BUMN. Kurang lebih yang kami sampaikan, mohon maaf, kami ucapkan terima kasih.